Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Meka Ahiria. Saya dari kelas manajemen 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang meringkas mulai bab 1 sampai bab 6 mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Yang pertama, international marketing. Apa itu pasar? Pasar adalah pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang berbagi kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Kebutuhan, produk, demografis, geografis. Yang kedua adalah apa itu pemasaran? Pemasaran yaitu mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Marketing mix atau bauran pemasaran atau yang disebut dengan 4P yang terdiri atas produk, price, place, dan promotion. 3 elemen menyangkut pelanggan yang harus ditangani antara lain. 1. Nilai pelanggan. Yang dimaksud nilai pelanggan ini adalah perbedaan antara nilai yang diperoleh pelanggan dari memiliki dan menggunakan produk versus biaya untuk memperoleh produk. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Yang dimaksud ini adalah sejauh mana kinerja produk yang dirasakan dalam memberikan nilai sesuai dengan harapan pembeli. Yang ketiga adalah kualitas. Yang dimaksud dengan kualitas ini adalah karakteristik produk atau layanan yang didasarkan pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tersurat maupun tersirat. Ini kita akan membahas tentang pemasaran internasional. Apa itu pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Mengapa pemasaran internasional sangat penting? Karena dunia kian mengglobal, pemasaran internasional berlangsung di seluruh dunia setiap hari, mempunyai dampak besar atas kehidupan manusia dan krusial untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan dan untuk menciptakan peluang baru dalam berbisnis. Level pemasaran dibagi menjadi 3, domestik, internasional, dan global. Serta tipe pemasaran internasional ada ekspor, internasional, dan global. Yang kedua, saya akan membahas tentang lingkungan ekonomi internasional. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap arah dan kebijakan organisasi dalam mengelola bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisnis terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, politik dan hukum, sosial budaya, dan demografis. Sedangkan lingkungan mikro meliputi aspek keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, informasi, dan manajemen. Analisis lingkungan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dasar, modal. Modal dibagi menjadi 2, modal domestik dan cadangan devisa. Analisis lingkungan teknologi. Yang pertama adalah kecepatan perubahan teknologi. Contohnya seperti HP semakin lama semakin canggih dan software-nya semakin bagus. Yang kedua adalah peluang tanpa batas untuk inovasi. Contohnya, sekarang banyak mahasiswa yang ikut PKM untuk membuat teknologi yang baru, seperti alat keripik, pembungkus keripik yang sekarang sudah otomatis. Yang ketiga adalah tema-tema utama seperti komputerisasi, molekulisasi, rekayasa genetika, dan informasi dan komunikasi. Analisis sosial budaya terdiri dari struktur dan dinamika sosial, hubungan dan interaksi sosial, proses pengambilan keputusan, orientasi antar pribadi, peran gender, agama, motivasi, persepsi tentang kemanusiaan, persepsi tentang waktu dan bahasa. Analisis lingkungan industri. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau mendekati sama atau sebagai barang pengganti atau mendekati pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak terlalu jauh. Mengapa perlu analisis lingkungan?
Yang pertama, membantu perusahaan merumuskan strategi perusahaan yang akan dijalankan. Dan yang kedua, membantu perusahaan untuk membangun sikap proaktif, tidak sekedar reaktif terhadap para pesaingnya. Mengapa tool dalam bisnis internasional? Yang pertama, permintaan asing yang menarik. Yang kedua, kapitalisasi teknologi. Yang ketiga, gunakan sumber daya murah. Yang keempat, aneka ragam secara internasional. Dan yang kelima, kombinasi dari alasan di atas. Perusahaan libatkan bisnis internasional. Yang pertama, impor atau importing. Impor adalah pembelian produk-produk orang untuk domestik. Hambatan perdagangan pemerintah terhadap impor ini adalah ada dua, tarif dan kuota. Kuota di sini adalah batasan jumlah produk yang dapat dibawa ke dalam negara. Dan yang kedua adalah ekspor atau exporting. Exporting yaitu penjualan produk bukan untuk domestik tetapi dikirim dan dijual ke luar negeri. Di sini terdapat keuntungan, yaitu ada keuntungan absolut, yaitu kemampuan bangsa untuk menghasilkan suatu barang dengan murah dibanding dengan negara lain. Dan yang kedua adalah keunggulan komparatif, kemampuan bangsa untuk menghasilkan beberapa barang dengan lebih murah daripada yang lain. Dan yang ketiga adalah nilai tukar. Dan perubahan libatkan bisnis internasional yang ketiga adalah investasi asing langsung atau direct forex investment atau DVI. Dan yang keempat adalah persekutuan strategi, yaitu di dalam persekutuan strategi ini ada tiga, joint venture, alternatif joint venture, dan international licensing agreement. Ciri-ciri globalisasi, yang pertama adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Dua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Tiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Perubahan nilai tukar dengan impor. Melemahnya dolar disebabkan oleh kebanyakan dolar dibutuhkan untuk membeli barang asing. Yang kedua, keuntungan menurun untuk barang dagang yang sama. Menguatnya dolar disebabkan oleh sedikit dolar dibutuhkan untuk membeli barang asing. Dan yang kedua, keuntungan meningkat. Perubahan nilai tukar dengan ekspor. Melemahnya dolar disebabkan oleh mata uang asing membeli banyak barang dalam negeri. Yang kedua, meningkatnya permintaan ekspor. Menguatnya dolar, yang pertama adalah mata uang asing membeli sedikit barang dalam negeri. Dan yang kedua, menurunnya permintaan ekspor. Perusahaan multinasional atau MNC. MNC adalah perusahaan yang berada di satu negara yang mempunyai operasi produksi dan penjualan di beberapa negara lain. Jumlah negara tempat MNC beroperasi sekurang-kurang 5-6 negara. Sasaran MNC yang pertama memaksimumkan kekayaan para pemegang saham, yang kedua memaksimumkan kekayaan perusahaan. Keuntungan MNC yang beroperasi secara global diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, memanfaatkan skala ekonomi, dan yang kedua, kehadiran globalnya untuk mengambil keunggulan tertentu, yaitu faktor produksi murah. Tiga kendala yang dihadapi MNC. Yang pertama, kendala lingkungan, kendala regulasi, dan kendala etika. Motif strategi MNC berinvestasi di luar negeri. Ada pasar, bahan mentah, efisiensi, pengetahuan, dan keamanan politik. Yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum yang telah berubah-ubah pada tahun belakangan ini mengharuskan manajer internasional pada masa kini harus mengerti betul tentang sistem politik dasar, hukum dan peraturan, serta teknologi yang menjadi karakteristik dan sedang berlaku di wilayah dan negara di seluruh dunia. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sivil atau konflik, aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Sistem politik atau sistem pemerintah di sebuah negara sangat memengaruhi penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Sistem politik dibagi menjadi dua, demokrasi. Demokrasi menjelaskan tentang merupakan sistem di mana pemerintah dikendalikan oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui pemilihan umum. Pemilihan dilakukan secara bebas dan wakil-wakil kelompok menentukan kepemerintahan dengan partisipasi terbuka masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua adalah totalitarisme, merupakan sistem politik di mana hanya ada satu partai perwakilan atau kediktatoran yang tampil mengendalikan segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jika terdapat oposisi terhadap pemerintah, pemerintah tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat
dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Hubungan hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat demokratis menekankan individualisme, sedangkan masyarakat totaliter mendasarkan pada kolektivisme. Ideologi dibagi menjadi 3, ada individualisme. Individualisme ini adalah filosofi politik bahwa manusia seharusnya bebas untuk berkegiatan ekonomi dan politik tanpa batasan. Seorang manajer internasional harus mempunyai sikap geosentris jika dihadapkan dengan negara penganut filosofi ini. Yang kedua adalah kolektivisme, yaitu mengutamakan kebutuhan ras dibanding keinginan individu. Contoh, Jerman dan Italia. Muncul fasisme seperti nasionalisme, anti-komunisme, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sosialisme, yaitu salah satu bentuk dari kolektivisme di mana terdapat kepemilikan pemerintah dalam entitas, tetapi laba bukanlah tujuan utama. Lingkungan peraturan dan hukum. Hukum pemerintahan di satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda, dan organisasi-organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum suatu negara, semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyelesaikan diri dengan cara setempat. Prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Yang pertama ada kedaulatan dan kekebalan berdaulat. Di sini menjelaskan, prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri yang dirasa sesuai. Yang kedua adalah yurisdiksi internasional. Yurisdiksi internasional ini memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip kebangsaan, prinsip teritorial, dan prinsip protektif. Prinsip kebangsaan ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan terhadap warga negaranya, dan prinsip teritorial yaitu menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak yurisdiksi di dalam wilayah hukumnya. Dan yang ketiga, prinsip protektif ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap perilaku. Yang ketiga adalah doktrin sikap hormat. Ini yang dimaksud doktrin sikap hormat, yaitu menyatakan bahwa harus ada saling menghormati terhadap hukum, institusi, dan pemerintahan. Dan yang keempat adalah tindakan doktrin negara. Tindakan doktrin negara ini menyatakan bahwa tindakan dari pemerintahan lain dianggap valid oleh Pengadilan Amerika Serikat. Dan yang kelima adalah perlakuan dan hak para warga negara asing. Menyatakan bahwa negara memiliki hak sesuatu hukum untuk menolak izin masuk warga negara asing dan mensyaratkan larangan. Dan yang terakhir adalah forum dengan pendapat dan penyelesaian perselisihan. Ini maksudnya prinsip ini yaitu memberikan kebijakan kepada Pengadilan Amerika Serikat untuk dapat membubarkan kasus yang diajukan oleh orang asing. Tetapi mereka wajib menguji isu, termasuk di mana lokasi pelapor, di mana barang bukti, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah WTO, World Trade Organization. WTO dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko setelah perundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut Putaran Uruguay. Berlaku efektif sejak 1 Januari 1995 dan Indonesia meratifikasi lewat DPR tanggal 13 Oktober 1994 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam draft final arts, Perjanjian Marrakesh dikemukakan tentang rancangan mendirikan Multilateral Trade Organization atau MTO, yang kemudian diubah namanya menjadi World Trade Organization atau WTO ini, sebagai pengganti GATT. Tujuan WTO yang pertama adalah mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Dan yang ketiga, untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik. Fungsi-fungsi WTO yang pertama, memfasilitasi implementasi administrasi
dan pelaksanaan dari persetujuan WTO. Yang kedua, memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota, baik masalah yang telah tercakup dalam persetujuan WTO maupun yang belum tercakup. Dan yang ketiga, penyelesaian sengketa yang terjadi dalam WTO. Keempat, mengawasi kebijakan perdagangan. Dan yang kelima, kerjasama dengan organisasi lainnya. Penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil, cepat, efektif, dan saling menguntungkan. Tetap diharapkan bahwa negara yang sengketa dapat melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka tanpa harus membentuk panel. Pada GATT, suatu putusan disahkan hanya berdasarkan konsensus. Ini artinya bahwa jika ada keberatan dari suatu negara, maka tidak akan ada keputusan. Proses penyelesaian sengketa yang pertama, penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Dispute Settlement Body atau DSB. Badan ini terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus dan satu-satunya yang memiliki otoritas membentuk panel. Panel secara resmi bertugas membantu DSB membuat keputusan atau rekomendasi. Yang kedua, DSB dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada tingkat banding. Dan yang ketiga, DSB juga memonitor pelaksanaan keputusan dan merekomendasi serta memiliki kekuasaan untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi keputusan. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran internasional. Proses ekspansi atau internasionalisasi dan keputusan strategis. Ada 5. Yang pertama, perluas atau tidak. Perluas atau tidak ini tidak perlu menginternalisasi, pilih pasar lalu masuk, atau berlawan dengan putusan untuk berinvestasi di luar. Bersiaplah untuk ekspor terlebih dahulu. Dalam perluasan atau tidak ini ada faktor domestik, yaitu kejunan pasar, pertumbuhan populasi yang lambat, produk usang, struktur pajak yang lebih menguntungkan, siklus hidup yang pendek, produk elektronik, produk matang di pasar dalam negeri, luar negeri inovatif, dan faktor lingkungan internasional, persepsi pasar atau permintaan baru dan belum dimanfaatkan, ekonomi asing yang berkembang, produksi atau di dalam produksinya ada biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan material, blok perdagangan yang menguntungkan. Untuk pergi atau tidak pergi, berlawanan dengan faktor domestik, jangan pergi. Tidak ada sumber daya untuk diinvestasikan, struktur tarif tinggi, kade manajer yang menolak resiko yang takut, tidak diketahui situasi politik antar negara, misalnya China dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah evaluasi pasar internasional. Pasar yang sedang berkembang menimbulkan masalah khusus, yaitu infrastruktur pemasaran yang tidak memadai, tingkat pendapatan, distribusi, dan info. Variabel segmentasi. Budaya adalah penentuan perilaku komunikasi, aktivitas, minat, opini, gaya hidup, misalnya pariwisata, peralatan mendaki, iklim, bahasa, kebiasaan media, negara ke negara, demografi, usia, dan pendapatan. Pilihan pasar internasional, negara-negara, daftar pendek, ukuran pasar, pertumbuhan, aktivitas kompetitif, stabilitas politik, peraturan tentang bisnis, variasi budaya seperti kebiasaan konsumsi, tarif, dan preferensi. 2 pendekatan, yaitu pendekatan shift share, yaitu membandingkan data impor antar negara, model trade-off, menyumbang potensi permintaan, penghalang untuk masuk, dan orientasi strategi perusahaan. Dan yang ketiga adalah penilaian peluang, yaitu pada penilaian peluang ini pesanan yang tidak diminta, sepersyaratan pemerintahan seperti produk larangan, salah penempatan atau penempatan harga produk oleh importir. Dan yang ketiga adalah cara masuk. Cara masuk ini ada karakteristik pasar, seperti potensial penjualan, kepentingan strategis, perbedaan budaya, dan batasan negara. Dan yang kedua, kemampuan perusahaan, karakteristik perusahaan, pengetahuan pasar. Keempat, strategi keseluruhan. Yang pertama, strategi terjun atau sebuah perusahaan menuangkan semua sumber dayanya yang tersedia ke dalam satu atau beberapa pasar tertentu. Yang kedua, strategi Spindler, yaitu sebuah perusahaan menyebarkan sumber dayanya untuk mendapatkan pijakan kecil, bahkan di pasar sebanyak mungkin. Yang ketiga, pengurutan, yaitu mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan operasi internasional antar negara
dalam satu blok perdagangan, dan yang kelima adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu seperti yang saya jelaskan di awal, ada 4P, yaitu ada produk, place, price, dan promotion. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.